Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shalatu wa salamun daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asrarul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aziim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur kepada kita semua. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik kenikmatan yang kita terima manakala kita sadar maupun kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan manakala kita tidak pernah sadar. Dan apabila dihitung-hitung, kira-kira kita lebih banyak menyadari kenikmatan yang Allah berikan atau kita banyak tidak sadar terhadap kenikmatan yang Allah berikan? Tidak. Kata ibu itu ya, kalau yang tidak sadar berarti kalau sadar jalannya lewat pinggir ya, kalau tidak sadar jalannya lewat tengah. Itu salah satu ciri. Namun walaupun kita merasa banyak khilafnya ketika menerima berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, atau sering tidak menyadari atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, namun mudah-mudahan manakala kita sadar, manakala kita mengingat, manakala kita mampu bertazakkur dan bertasyakur, kita sertai dengan istighfar kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang sering tidak sadarnya. Dengan ungkapan istighfar yang sangat sederhana, kalimat astaghfirullahaladzim. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita semua, habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'innya dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian umatnya yang senantiasa Allah berikan kemampuan untuk mengikuti terdapat apa yang pernah dicontohkan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan memiliki kekuatan yang hakiki dan abadi dalam hati serta raga kita untuk meninggalkan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai apa yang dilarangnya, sehingga kita masuk pada kategori catatan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarram, kesepuhan guru saya, guru kita semua, Pak Haji, sebagai penasihat DKM, dan tentunya sesepuh kita semua yang kami hormati Bapak Ketua DKM serta jajaran pengurus, Ketua Majelis Ta'lim serta pengurus dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sejak beberapa bulan tidak bertemu, hari ini yang Allah takdirkan bertemu kembali. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih wasilahnya dari pengakuan Pak DKM, Ustaz silaturahmi dengan Asyifah. Bilang insya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, pada malam hari ini, pada
Pada waktu yang cukup singkat sebetulnya kalau berbicara ta'lim, berbicara kajian, berbicara thalabul ilmi. Jadi kalau berbicara ilmu waktu setengah jam itu baru mengantar sebetulnya. Ya. Artinya apa? Kita simpulkan materi yang disampaikan. Tetapi dari simpelnya materi tidak mengurangi hikmah dan keberkahan thalabul ilmi. Apabila kita semua melakukan thalabul ilmi, kalau memenuhi atau ilmunya ingin diterima secara sempurna, dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ya, Syekh Besar menyatakan harus terpenuhi 6 perkara minimal. Sedang kecil waktu di Ciamis dulu Pak Haji, saya diajarkan dengan Al-Quran yang di Ta'lim Muta'allim. Alam tanalal ilma illa bisittatin sabum bihika ammajmu'iha bibayani. Dulu kan gitu bersenandung. Bisa juga dipakai pujian pada lama, bukan pujian ya. Pujian oleh anak-anak menjelang azan sebelum sholat. Ya, pujian-pujian yang seperti itu, pujian misalnya. Ya. Ingatkan hai dulur-dulur anjeun moal meunang ilmu kajaba anjeun tilemu anu genep perkara. Kaula rek nyaritakeun eta nu genep perkara peku anjeun apalkeun bari ulah lalawora dulu kata begitu. Nah, ayeuna di Cigeung sih aya kene nu kahibah teh terus barang langka ya. Syair-syair nauzuman masa lalu yang biasa dipakai dalam pola penghafalan ya, di masa lalu kan begitu, menghafal ilmu itu disampaikan dengan cara syair-syair. Dan ini dicontohkan oleh ulama-ulama besar dulu. Nah, diwariskan kepada sesepuh-sesepuh kita pada masa lalu. Dan di saat sekarang ya, terjadi pergeseran nilai, hal tersebut sudah tidak lagi. Sekarang zamannya instan kan itu. Yang penting isinya cuma sekarang. Akhirnya nang isinya teka udah sangkan hilang. Akhirnya teka itu teka. Alhamdulillah. Zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatihu wa irsyadi ustadzihu wa tuliz zamani. Kembali, ketika kita menginginkan ya mendapatkan ilmu yang sempurna, ada 6 syarat itu kalau kata ulama besar itu. Ya, pengarang kita Ta'lim Al-Ta'lim. Yang pertama zakain wa khirsin wastibarin. 3 hal berturut-turut. Yang pertama adalah memiliki kemampuan IQ yang sempurna. Artinya namun entelang-lang ling-ling. Nah, seperti kita alhamdulillah memiliki nilai kecerdasan di atas standar. Itu. Wahilsin wasibarin. Yang kedua memiliki keinginan yang kuat. Ya, jadi bukan asal-asalan. Niatnya memang pancet untuk mencari ilmu. Seperti kita semua hadir pada saat yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita merasa bahwa thalabul ilmi fardhu. Mencari ilmu itu adalah kewajiban. Wastibarin termasuk harus ada kesabaran dalam melakukan mencari ilmu. Kalau kita lama sedikit, oke. Ketika ustaz lama sedikit, jadi dilatih ya ustaz. Kan gitu. Di mana letak kesabarannya kira-kira dengan syarat ketiga ini ilmu bakal kita dapati atau tidak? Wabrullah irsyad batul zaman. Dan yang ketiga secara berturut-turut ya memiliki bekal. Walaupun pada tempo dulu ketika kitab ini dikarang, ya, belajar ilmu agama itu tidak semahal belajar ilmu agama zaman sekarang. Tetapi pada zaman dulu sudah dinyatakan bahwa harus memiliki bekal, tidak gratisan. Gitu, tidak gratisan. Artinya apa? Bekal untuk diri sendiri, ya, bekal untuk diri sendiri artinya tidak nebeng kepada orang lain. Wa irsyadil ustaz, memiliki guru yang pandai, yang pintar. Jangan berburu kepada orang yang tidak tahu ilmu. Nah, nanti salah kaprah, akan menyesatkan dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Ketika gurunya tidak memahami dengan pengalaman ilmu asal-asalan.
Itu yang disebut ahli ilmu tetapi tidak memahami ilmu. Dan yang terakhir waktu zaman, waktunya lama, sudah hanya setengah jam, gitu ya. Itu kalau ingin mendapatkan ilmu yang sempurna, ya, yang sempurna. Sekali lagi, walaupun kita tidak memenuhi syarat yang itu, tapi harapan kita mudah-mudahan ilmu dari Allah atas keajaiban takdir Allah, mudah-mudahan Allah menurunkan ilmu kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuansa berpikir kita di masa akhir zaman seperti yang sedang kita nikmati, memang sudah banyak paradigma atau kenyataan yang memang sudah mulai bergeser dari kebiasaan masa lalu. Ya, sering diungkapkan pada kegiatan-kegiatan tafakur keilmuan, tata cara mencari ilmu di zaman modern ini modelnya sudah beda. Seperti guru kita yang setiap hari tempo dulu menggeluti tentang urusan akademik, ternyata dinamikanya sungguh sangat luar biasa. Sehingga di akhir zaman ini, zaman modern, tata cara mencari ilmu itu dibagi-bagi. Ada yang menggunakan pola klasik, pesantren disebut nanti klasik, gitu. Ada juga semi modern, ada juga modern. Pesantren juga ada yang menyatakan pesantren modern. Jadi di kelas-kelas zaman sekarang dari modern-modern. Padahal ketika melihat perkembangan kewajiban umat Islam mencari ilmu pada zaman Rasulullah SAW tidak ada istilah. Ya, tidak dibagi-bagi karena memang sekarang daya pikir, kemampuan berpikir umat manusia semakin berkembang. Nah, metode yang dilakukan dalam talabul ilmi juga harus dikembangkan. Ya, jangan sampai apa ketika zamannya sudah zaman digital, zaman sekarang, ya kita masih menggunakan cara lokal. Artinya harus ada penyesuaian, ya, dalam berbagai cara. Apakah itu disalahkan? Tidak. Ya, kata Rasul, baginda Rasul SAW menyatakan wa antum ma'alamu bi umuri dunyaku. Itu adalah urusan duniamu. Urusan kaifiyah adalah urusan dunia, urusan tata cara metode adalah urusan dunia. Silakan Anda lebih tahu, Anda lebih paham. Tetapi yang paling penting kata baginda Rasulullah SAW, jangan melupakan hakiki atau hakikat, ya, dari kewajiban talabul ilmi. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya di Masjid Asy-Syifa ini, masih jamaahnya sungguh sangat luar biasa ketika pengajian di malam Selasa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita berpikir sedikit tentang kondisi pekerjaan perkembangan zaman yang sedang terjadi saat ini. Subhanallah, alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa. Di bulan ini dan hitungan tanggalnya akan segera berakhir, ya, untuk hitungan miladiahnya dan untuk hitungan hijriahnya, ya, bulan penanggalan istimewa juga sudah berakhir. Kita sudah masuk di bulan Safar, ya, itu. Dan selanjutnya di penanggalan Masehinya, ya, kita menjelang bulan Safar. Untuk Masehinya Agustus akan segera meninggalkan kita. Di 2 bulan tersebut ada kejadian sungguh yang luar biasa yang harus menjadi bahan motivasi bagi kita semua. Di bulan Agustus, negeri yang tercinta yang selama ini tempat kita singgahi dan tidak bisa dinafikan, tidak ada alasan untuk kita tidak pernah memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Kenapa? Kalau kita tidak cinta terhadap NKRI, mau pindah ke mana? Ya, mau pindah ke Babakan Betawi sana, Indonesia masih Indonesia. Itu kemampuan kita untuk pindah ke Babakan Gaya sana masih Indonesia juga, atau pindah ke Sumatera sana itu pun masih Indonesia. Wah, saya mau pindah ke Amerika, punya visa gitu. Ya. Artinya apa? Ya, benar ketika ada bahasa yang kayaknya ada harga mati. Keutuhan negeri yang kita cintai merupakan harga mutlak yang harus selama ini kita jaga. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar. Kita berada hidup di zaman, ya, yang selama ini zaman yang penuh dengan kedamaian. Kalaupun kedamaian saat ini dalam tanda kutip, ya, terserah orang menafsirkan damainya dari sisi mana. Tetapi dibandingkan dengan masa lalu ketika kita bangsa Indonesia, negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada saat itu, membuktikan, menunjukkan, menguasai hak mereka dan sekaligus merampas hak kita,
sungguh sangat luar biasa, tersiksalah kita. Siapakah kita? Ya tentunya warga negara Indonesia yang berada, yang hidup pada zamannya pada saat itu. Sejarah membuktikan betapa tersiksanya orang-orang dijajah, ya. Subhanallah, ketika kita membaca sejarah, ya, kalau tidak merdeka, ya, ketika hak kita masih dipegang oleh orang lain, pengajian-pengajian seperti ini kan tidak ada. Walaupun di sini masih ada yang pernah menjadi saksi sejarah, nampaknya sudah jarang ya, karena memang di sini generasinya sudah mulai generasi orde lama, di sininya orde baru, ditambah orde milenium, ya, yang muda-muda di sini. Jadi yang menyaksikan kehidupan bangsa Indonesia ketika haknya masih dikuasai oleh orang lain sudah tidak ada. Paling ada sesepuh beberapa orang saja, sepuh kita. Nah mungkin itu pun ingat-ingat gitu ya. Karena apa? Nah, kebanyakan yang lahirnya ke sini setelah tahun 45 gitu. Begitu menderita para pendahulu kita pada saat itu. Gitu. Sekarang sudah enak, ngaji tidak ada yang mengintai, ya, hadir di masjid melaksanakan ibadah kita enak. Inilah bagian besar dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang secara fisiknya diusahakan oleh para pahlawan yang memperjuangkan merebut hak kita yang saat itu dikuasai oleh orang lain. Yang jadi pertanyaan bagi kita, yang jadi bahan tafakur bagi kita semua, Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh hari menurunkan anugerah ke tanah air Indonesia ini. Ya. Menurut sejarah perjalanan Islam sudah masuk ke Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Islam rahmatan lil alamin. Islam membawa misi perdamaian yang abadi. Yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa benar Islam ini merupakan bagian media untuk meluruskan akidah umat Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah menyatakan seperti itu. Islam sudah Allah turunkan ke Indonesia melalui perjuangan para wali, para masyayikh yang pada waktu itu dengan susah payah merubah tradisi kebiasaan adat-adat orang Indonesia dengan adat-adat yang benar pada saat itu. Tetapi pada kenyataannya perjuangan para aulia di negeri yang kita cintai pada saat itu dihadapkan pada rongrongan yang sangat besar, dihadapkan pada tantangan yang sangat besar, berbarengan dengan masuknya ide-ide Barat pada saat itu, ide-ide Eropa saat itu yang dikawal dan sekaligus diterapkan oleh kolonial pada saat itu yang menjadi negeri yang kita cintai. Subhanallah, alhamdulillah, sungguh berat tantangan pada saat itu. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan dalam hati kita, ya Allah, kenapa pada saat itu Engkau kan maha kuasa, Engkau maha mampu segala-galanya. Bukankah pada saat itu Engkau hanya sekedar dengan semudah kekuasaanmu bisa memberikan tanda-tanda kekuasaanmu untuk mengalahkan para penjaga di negeri yang kita cintai pada saat itu? Kenapa pada saat itu Engkau tidak menunjukkan kekuasaanmu? Ketika dalam hati kita ada pertanyaan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, menjabarkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bukan tidak sengaja, bukan Allah menyengaja membuat kondisi-kondisi seperti itu terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Setiap zaman, setiap bangsa, manakala hak ditegakkan di muka bumi, kebenaran ditancapkan di daerah tersebut, pasti ada prosesi perjuangan yang sengaja Allah berikan sebagai bagian ujian kepada orang-orang yang ingin menegakkan kebenaran di daerah tersebut. Apa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an Karim, ya, apakah selama ini ada orang yang dalam hatinya, dalam lisannya sampai berucap sudah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa
dengan keimanannya hidupnya tidak selalu lurus. Artinya apa? Jangan merasa dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan membiarkan keimanannya. Jangan dikira ketika kita ingin berjuang menegakkan kebenaran di muka bumi, Allah akan meluruskan secara terus-menerus. Perjuangannya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuftanun, sementara Allah tidak pernah memberikan ujian kepada mereka. Artinya, dalam ayat tersebut setiap prosesi penegakan kebenaran di muka bumi pasti akan dihadapkan pada prosesi ujian. Walaqad fatanna alladziina, Allah menyatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan kami nyata sudah membuktikan kepada kaum-kaum terdahulu, sudah memberikan ujian yang sangat berat. Sepanjang sejarah tidak pernah ada nabi dan rasul yang Allah turunkan ke bumi yang bebas dari ujian. Ya, Nabi Adam pernah diuji oleh Allah atau tidak, Bu? Pernah, subhanallah. Apakah Allah tidak sayang kepada Nabi Adam? Sangat sayang. Ya. Apakah Nabi Musa tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa sungguh sangat berat pada saat itu. Apakah Allah tidak sayang kepada Nabi Musa? Allah sangat sayang. Apakah Allah tidak pernah menguji nabi-nabi yang lain? Semuanya dalam catatan sejarah, dalam kisah Anbiya wal Mursalin, semua nabi, semua rasul hidupnya senantiasa diberikan ujian dengan jenis yang berbeda. Ya, pada zaman kaum Ad, kaum Samud, subhanallah. Pada saat itu Nabi Syuaib, Nabi Saleh diujinya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan cacian umatnya, tetapi menghambat prosesi dakwah menyampaikan kebenaran di muka bumi sampai saat itu, diusir, ya, didera dengan berbagai kezaliman pada saat itu dibuktikan kepada mereka. Zaman Nabi Lut juga sama. Sehingga apa? Sampai akhirnya pada saat itu para nabi, para rasul beserta orang-orang yang sudah beriman sampai mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mata nasrullah, mata nasrullah, mata nasrullah. Kapan kira-kira datang di pertolongan Allah? Sampai terjadi keluhan seperti itu di tengah-tengah orang soleh, padahal mereka menjadi bagian orang-orang yang memang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, subhanallah. Apabila kita melihat prosesi perjuangan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beratnya minta ampun. Perjuangannya tidak seindah yang kita dengar selama ini. Kita hanya mendengar yang manis-manis tentang apa yang digambarkan dari kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai pewaris ajarannya, ya, tinggal enaknya melaksanakan ibadah, tinggal tahu ilmunya saja, kita tinggal punya keinginan untuk mempelajari ilmunya. Rasul menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Silakan laksanakan sholat sebagaimana kami sudah mencontohkan sholat di masa yang lalu. Bayangkan pada saat itu baginda Rasulullah SAW ingin tahu cara sholat saja. Sekali lagi, ingin tahu cara sholat saja sampai mencari ke mana? Ke Sidratul Muntaha pada prosesi Isra wal Mi'raj. Akan melaksanakan sholat, mengajarkan sholat kepada umat pada saat itu, subhanallah, sampai dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, dicaci maki, dihina. Bahkan tidak sedikit sejarah menyatakan baginda Nabi Muhammad SAW sering mengeluarkan darah dari anggota tubuhnya gara-gara apa? Gara-gara lemparan batu yang disampaikan, yang dilakukan oleh siapa? Kaum-kaum kufar pada saat itu yang tidak pernah setuju dengan cara apa yang disampaikan, yang dilakukan, yang didakwahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira senang tidak Rasulullah pada saat itu? Hatinya beliau, maaf, secara fisik beliau memiliki sifat al-awad al-basyariyah. Dicubit sakit, dilempar juga sakit. Tetapi karena kemuliaan hatinya dan pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian yang istimewa pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai ya Rasulku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, Anda sungguh sangat luar biasa.
dihina, dicaci, dimaki, disiksa sekalipun, tidak pernah mendoakan untuk menurunkan azab kepada umat pada saat itu. Cukup ya dengan bahasa mereka belum memahami tentang kebenaran yang aku sampaikan kepada mereka. Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, tidak usah turunkan azab kepada mereka. Janganlah seperti kaum-kaum yang dulu ketika apa? Ketika umatnya tidak taat pada saat itu, banyak di antara para nabi dan rasul pada saat itu memberikan simbol kepada Allah untuk menurunkan azab secara tunai. Ingat kaum Ad, kaum Samud pada saat itu disiksanya seperti apa? Buminya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ngagaruk. Ngagaruk nyingkal ya namanya. Aya kene juga nyingkal di rumah. Jadi buminya dibalikkan. Nah, bayangkan kita ini berada di atas tanah. Tanahnya disodok Allah Subhanahu wa taala ditaklukkan. Kira-kira ada kehidupan yang masih tersisa? Ya, dipastikan tsunami orang muslim. Buminya belum dibalikkan. Ya, hanya air yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lautan sana. Andai baginda Rasulullah SAW tidak memiliki sikap yang mulia seperti itu, tinggal bersiksa saja kepada malaikat Jibril pada saat itu. Jibril siksa. Dan Jibril sudah menawarkan, wahai baginda Rasul, wahai junjunganku, Anda disiksa seperti itu, dimaki seperti itu. Tinggal ngomong saja mau diapakan hukuman. Gampang saja sebetulnya. Tetapi baginda Nabi Muhammad dengan kemuliaan tidak pernah melakukan upaya balas dendam seperti itu. Kalau kita itu lemburan di pintu kuban berumahan. Salah satu kasus ketika akan berangkat ke masjid, Rasulullah SAW ya punya zolim langganan, orang zolim langganan, seorang Yahudi pada saat itu yang tidak suka dengan gaya Rasul. Ya, ketika baginda Rasul akan ke masjid selalu diludahi. Wah, ya, naik tiba-tiba ketika Rasul ngalangkung naik kampung Cibuhan. Naik langganan tiap hari. Namun orang kalangkung tak mereka masih ke Asyifa namun dihanap dan terluhur ayat milot yang gunanya Tuhan Wadinten. Apa yang kita lakukan? Berbagai kekuatan dikerahkan ya. Kita tidak mampu bersabar seperti itu. Baginda Rasul tidak pernah marah sedikit pun. Yang ujung ceritanya apa? Ketika orang tersebut tiap hari berludahi dan pada hari tertentu ternyata tidak ada Rasulnya. Kenapa ya ini hari ini tumben tidak ada yang berludahi? Biasa nama air sok nyiduhan langganan tapi kan ada ayat mana? Sudah dianggap kebiasaan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikabarkan si fulan sakit. Ternyata apa? Rasulullah SAW orang yang paling pertama menengok orang yang sakit tersebut. Nah, sehingga apa? Terjadilah kebanggaan, takjub ya dalam hati orang tersebut yang akhirnya menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Lamun urang kumaha? Subhanallah. Kebenang aja nang kayak suka, kebenang hareupeun kangen siakan gitu. Orang ada sebenarnya untuk bilang gitu. Itulah proses masa lalu. Yang tadi walaqad fatanna alladziina min qablik. Ternyata sudah dibuktikan Allah menunjukkan kepada kita sebagai umat manusia di masa lalu. Allah menunjukkan ujian yang berbeda-beda. Termasuk kepada para pahlawan yang sudah mendahului kita. Mereka semua sakit. Mereka semua capek, mereka semua lelah, mereka semua berjuang. Dan kebanyakan mayoritas di antara para pejuang pada saat itu, mereka semua dari kaum mukminin, dari golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah lebih dulu dalam hatinya ada kalimat syahadat. Itu. Ketika ditanya kenapa Allah nggak sayang? Bukan Allah nggak sayang, tapi ternyata inilah ya, yang menjadi bukti sejarah pada masa lalu. Tidak pernah ada perjuangan tanpa pengorbanan. Hidup ini harus diperjuangkan. Hidup ini penuh dengan dinamika, perkembangan yang berbeda-beda, tidak ada yang statis. Ya, gambaran hidup kita ini bagikan piramid yang mulanya angka 0 naik ke atas, setelah atas turun lagi ke bawah. 0 tahun naik, tambah hitungannya 1 tahun, 2 tahun. Berdiri, merangkak, lompat, sudah lompat terus segala macam dilakukan. Dan ketika sudah puncak, maka kemampuannya akan turun kembali. Daya pandangnya mulai rabun, kemampuan tangannya mulai bergetar, gitu ya. Nah, larinya sudah mulai letoy, yang ujung-ujungnya back to zero, kembali ke nilai nol. Itulah dinamika kehidupan. Yang kaya tidak akan selamanya kaya.
kekayaannya suatu saat akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari ada menjadi tidak ada. Yang pintar juga sama, ilmunya pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan ditarik kembali. Bukti banyak di antara orang-orang ahli ilmu yang ujungnya tidak menguasai ilmu. Kadang-kadang apa ujung-ujungnya jadi apa? Jadi pikun. Itulah kenyataan yang selama ini sudah Allah tunjukkan kepada kita. Artinya apa? Ujian kehidupan ini pasti ada. Dinamika kehidupan yang selama ini dijalani bukan untuk dihindari, akan ada dalam kehidupan kita. Perubahan yang akan terjadi merupakan bagian karakteristik duniawi yang nyata akan kita hadapi, yang merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ketika menghadapi perkembangan zaman seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, setelah kita bertafakur, membuka wawasan berpikir kita, oh ternyata sulitnya perjuangan seperti itu, tanamkan dalam jiwa kita adanya dorongan untuk bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan. Alhamdulillah orang hidup, ya, kita semua hidup tidak pernah berhadapan dengan ancaman dinamit dari sana sini, mortir dari sana sini, tidak pernah ada sedang haji yang mengintai. Alhamdulillah. Yang ada hanya ancaman non fisik yang selama ini sedang kita hadapi. Adanya penanaman, ya, pengaruh ilmu, dan kita kalah trik sebetulnya dibandingkan dengan trik orang lain yang selama ini sudah mampu merubah peradaban dunia. Sehingga apa? Tradisi-tradisi Islam, tradisi orang-orang mukmin kadang-kadang dirubah dengan tradisi-tradisi yang bukan tradisinya orang Islam. Pada zaman dulu sepuh-sepuh kita, ya, membiasakan gaya bahasa dalam mendidik anaknya, menyatakan dengan kalimat nenggelis, ulah sok liar, saruna bisi dirawu. Kan boleh gitu ya. Ulah sok liar, saruna bisi dirawu. Ada cerita tidak orang yang mati dirawu kelong? Sepanjang sejarah tidak ada. Tetapi saya tanyakan kalimat ini di Bandung, di Ciamis dulu juga bahasanya seperti itu ya Pak ya. Bisa dirawu kelong, padahal kelong tidak pernah ada. Tetapi siloka atau kalimat orang tua pada zaman dulu sungguh sangat luar biasa, berkat pengaruh besar dalam membentuk kebiasaan-kebiasaan umat Islam. Ayo kita tengok sekarang. Karena kelongnya sudah tidak ada, pamalinya sudah tidak berlaku, azan maghrib hanya beberapa persen dari jumlah anak. Dan bukan hanya anak, hanya beberapa persen dari orang-orang dewasa yang memiliki ketakutan, ya, yang memiliki ketakutan, dan ketakutannya kalau keimanan berdasar keimanan adalah ketakutan kepada Allah. Padahal orang tua dulu sama menanamkan, membiasakan supaya iman kepada Allah, rajin melaksanakan ibadah dengan bahasa-bahasa siroka, bahasa-bahasa simbol seperti itu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Karena apa? Pamalinya sudah dirubah, kebiasaannya sudah dirubah, kelongnya sudah dirubah jadi Pokemon, gitu ya sekarang ya. Nah, pamalinya sudah apa? Kalau wewewnya sudah berubah jadi apa? Ghostbuster, gitu. Nah, jadi inilah pola perubahan, ya, peradaban yang sekarang ini sedang kita hadapi. Dan Allah menyatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ingat kata Allah, para penjajah tempo dulu yang selama itu waktu itu ingin menguasai diri kita, sekarang yang akan dikuasai bukan hanya fisiknya. Tidak apa-apa fisiknya sudah terlanjur karena sudah merdeka, tetapi ada yang harus dikuasai oleh mereka. Apa? Kemampuan daya pikir kita warga Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Nggak apa-apa katakannya Islam, tidak harus apa. Kalau dulu kan ada, maaf, kalau Nasrani ada istilah misionaris, ya, misionaris dengan proses kristenisasi. Zaman sekarang sudah tidak zamannya lagi. Tapi mereka untuk lebih berpikir bagaimana umat Islam tidak lagi melakukan tradisi keislamannya. Na'udzubillah min. Dan Allah sudah menyatakan 15 abad yang lalu, mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka akan terus berupaya sampai apa ujungnya? Hatta tattabi'a millatahum. Umat Islam mengikuti gaya hidup mereka.
Ungkapan siapa? Ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekali. Alhamdulillah secara fisik kita sudah merdeka. Tetapi ingat, di tengah-tengah kemerdekaan kita, bukalah wawasan berpikir kita. Berterima kasihlah kepada Allah karena Dia anugerah yang sangat besar. Minimal ungkapkan dengan kalimat alhamdulillah. Dan sekarang sudah ada lagi pergeseran nilai. Mensyukuri kemerdekaan dengan oya-oya gitu ya. Biarkanlah karena memang itu zamannya sudah seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita masih mampu mengerem, kita masih mampu memfilter diri. Yang kedua, ya, mengisi kemerdekaan yang selama ini sudah kita zamani, kita sudah berada di alam kemerdekaan. Ingat, janganlah pernah melupakan jasa para pahlawan, para guru-guru yang memperjuangkan kita mampu hidup seperti ini. Baginda Rasulullah SAW jauh-jauh sudah mengingatkan, saya di zaman ala ummati yafirruna 'anil ulama'i wal fuqaha. Pada suatu saat nanti, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa pada umatku, termasuk umatnya, umat baginda Rasul yang ada di negeri Indonesia yang kita cintai. Apa yang akan terjadi? Yafirruna 'anil ulama'i wal fuqaha. Mereka semua akan berpaling dari para ulama. Mereka semua tidak akan lagi mengakui perjuangan para pahlawan. Mereka seakan-akan insan menikmati hari ini karena upaya hari ini. Anil fuqaha, dan tidak pernah mengangkat indahnya derajat keilmuan. Kita umat tersebut akan merasa mereka merdeka di zamannya atas usaha mereka sendiri. Nauzubillah min. Dan Rasul sudah memberikan gambaran seperti itu. Apabila itu terjadi, yusallitahumullahu sultanan zalimah salah satunya, dan di antaranya 3 bayat dari Allah bisalah satu bagian. Allah akan menurunkan 3 konsekuensi, ya, bala. Yang disebut bala itu apa? Bencana yang sangat besar di negeri yang ditimpa dari kondisi manusia yang seperti itu, dengan 3 bentuk bencana. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata an kasbihim. Berkahnya dari amal yang dilakukan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek, lelah, tetapi tidak ada berkahnya. Makan terus, makan segala macam dimakan, tetapi makannya tidak bikin sehat. Belajar terus, belajar, tapi belajarnya tidak bikin pintar. Itulah tandanya keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusallitahumullahu sultanan zalimah. Dan yang kedua, ini yang paling bahaya, ya, ancaman yang disampaikan oleh baginda Rasul ketika manusia di zaman tersebut melupakan para pejuang yang sudah memperjuangkan kemerdekaan hidupnya, yang sudah memperjuangkan sah dalam melaksanakan ibadah. Ulamanya dilupakan, ilmunya ditenggelamkan, cukup mereka dengan hidup insan. Maka konsekuensi yang kedua, kata baginda Rasul, akan diberikan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak pernah berpihak kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, bagikan supir yang tidak pernah tahu kemana arah harus mengendari kendaraannya. Bagikan supir yang tidak pernah tahu apa keinginan para penumpangnya, akan berjalan mengikuti relnya sendiri. Itulah pemimpin-pemimpin yang zalim, yang hanya bermodalkan keinginan nafsu syahwatnya yang ada dalam dirinya. Inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Artinya, ketika dalam hidup kita sudah ada bentik-bentik penyakit tersebut, memimpin orang ternyata pemimpin dolim, punya suami dolim, ya, nah, punya RT dolim, bentar saya RT 7, ya, punya RW dolim, punya lurah dolim, naudzubillah min. Ketika itu yang terjadi, jangan menyalahkan orang. Ini adalah bagian akibat dari perbuatan penduduknya itu sendiri yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Tetap baginda Rasul seperti itu. Ini akibat. Maka back to zero tadi, kembali ke nol. Tafakur. Apa yang harus kita lakukan? Muliakanlah hasil perjuangan para pahlawan, minimal dengan mengingat namanya. Budak kaina macam karon apa kadang-kadang, ya, siapa nama-nama pahlawan, kan dulu mah disebutan, ya, nama pahlawan itu sampai hafal SD zaman dulu kan kaina mah tempat tidak hafal dari sana pahlawan. Nah, inilah pergeseran nilai. Jangan ini merupakan bagian, ya, bukti-bukti yang pada saat itu
diberikan cerminannya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua akan terus berlalu kata pimpinan Rasul. Sampai apa? Sampai ada perubahan. Sampai ulamanya diangkat kembali, ilmunya dikaji kembali. Walaupun sekarang serba googling, tetapi bukan tidak merasa cukup dengan googling, tetapi tetap usul ilmunya dipakai. Syarat-syarat thalabul ilmi yang tadi dipergunakan. Anak-anak yang didorong untuk masantren, anak-anak yang didorong untuk mendalami ilmu agama, sehingga ilmu agama bukan hanya ukur senang menurut kabar guru. Jangan disamakan dengan cara-cara yang lain. Yang terakhir, kata baginda Rasulullah SAW, apabila masyarakat di akhir zaman memiliki sifat seperti itu, akan ditimpakan azab yang paling membahayakan, yakni apa? Yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Maka keimanan hanya sebuah simbol slogan hidupnya, tetapi wafat dari dunia, meninggalkan dunia tanpa ada nilai iman sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalnya sudah tidak bernilai, tidak memberikan manfaat di akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya kita tanamkan kembali semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan syarat yang benar. Syukuri kemerdekaan, dan yang kedua, ingatlah kemerdekaan ini bukan gratisan. Kemerdekaan ini diperjuangkan. Islam sampai ke kita bukan dengan cara gratisan, diperjuangkan oleh para aulia, guru-guru kita. Subhanallah, jangan begitu gencarnya pada situ memperjuangkan Islam sampai akhirnya kepada kita semua. Kita bisa baca Fatihah, kita baca sampai apa mampu melaksanakan sholat, itulah jasa-jasa mereka. Oleh karena itu janganlah dilupakan. Marilah kita muliakan, dan mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah menjadi pejuang yang memperjuangkan ilmu hingga akhir pada saat ini mampu berada dalam otak kita semua. Mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam barzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil perjuangannya mudah-mudahan menjadi bekal penyempurna dan kesempurnaan mereka ketika mereka berada di tempat peristirahatan, dan mudah-mudahan mereka semua masuk pada golongan al-muqarrabun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadniyah wa niyatul amalin shalihah wa barakatuh min al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir haja. Allahumma ya qawi imanana wa hasin akhlaqana inna ridhoka ya rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para jamaah sekalian. Dan atas segala kekurangan serta kekhilafan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.